warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hetsman Arif dari Forum News Network. Hubungan Ganjar Pranowo dengan pengurus DPD PDIP Jawa Tengah kembali tegang. Kali ini gara-gara konten YouTube-nya yang dianggap mengeksploitasi kemiskinan kader PDIP. Hal itu dianggap mencoreng nama baik PDIP yang dikesankan gitu PDIP itu dianggap tidak memperhatikan nasib kadernya sendiri. Pendukung Ganjar menyerang DPD PDIP Jawa Tengah dan Temanggung karena diduga menekan kadernya untuk mengembalikan bantuan yang telah diberikan oleh Ganjar. Kisahnya ini bermula ketika Ahad 9 Januari lalu Ganjar mendatangi rumah Fajar Nugroho di Kemantenan Sari, RT 01 RW 01 Mungseng, Kecamatan Temanggung. Dalam kunjungan itu, Ganjar memberikan bantuan sembako dan mainan kepada anak Fajar. Ini Fajar ini kalau kita lihat dari video-video yang ditampilkan oleh di dalam channelnya Ganjar Pranowo, Fajar ini ya, maksud saya Fajar ini kalau kita lihat dari tayangan-tayangan itu adalah memang keluarga prasejahtera yang butuh bantuan. Dan Ganjar mendatanginya, kemudian berbincang, dan setelah itu dia memberikan bantuan berupa ada sembako, kelihatannya ada mainan anak-anak juga yang diberikan kepada keluarga Fajar ini. Fajar ini adalah pengurus PDIP. Dia adalah wakil ketua pengurus anak cabang PDIP Temanggung. Ini Anda bisa lihat nih bagaimana Fajar menunjukkan seragamnya kepada Ganjar Pranowo. Nah, tapi pada waktu itu Fajar mengaku dia tidak tahu kalau Ganjar akan datang ya. Pokoknya beliau itu tiba-tiba datang dan tidak ada persiapan dan segala macam itu kata Fajar kepada media kemudian. Selain memberikan bantuan dalam kunjungan tersebut, Ganjar juga menjanjikan akan melakukan rehabilitasi rumahnya. Tapi dia dalam dialognya dengan Fajar mempertanyakan bagaimana status tanahnya karena tanahnya itu ternyata adalah tanah bengkok ini atau tanah milik desa. Jadi Fajar hanya bukan pemilik lahan itu, dia hanya menempati dan juga dia membayar sewa. Nah, selain menjanjikan rehab dengan syarat bahwa persyaratannya clear, itu artinya izin ada, Ganjar itu juga menjanjikan akan memberi mesin semacam mesin untuk mencuci motor bagi Fajar. Namun Fajar mengaku terkejut ketika dia mengetahui bahwa kunjungan tersebut kemudian dijadikan konten di channel YouTube Ganjar. Nah, judulnya ini yang mungkin bikin dia kaget dan juga banyak kader PDIP kaget. Judulnya begini, Rumah Reot Kader PDIP Perjuangan di Tanah Bengkok. Dan menurut Fajar ketika dia menonton itu, dia membaca banyak sekali bermunculan komentar-komentar miring tentang kemiskinan kader partai. Setelah saya melihat komen-komen yang ada di YouTube, kok rasanya seperti mencoreng nama baik partai saya ya, tambah Fajar itu. Ini nggak main-main Fajar karena kemudian dia memberikan keterangan tertulis yang dikirim kepada sejumlah media. Inilah yang nanti akan menjadi diduga oleh para pendukung Ganjar bahwa ini si Fajar ini ditekan oleh pengurus PDIP Temanggung maupun di Jawa Tengah. Sebab ya memang agak menarik juga ada seorang pengurus wakil ketua PAC di tingkat daerah gitu dengan kehidupan yang miskin, tapi kemudian dia bisa memberikan semacam press release atau penjelasan kepada media melalui keterangan tertulis. Dalam keterangan tertulisnya itu yang banyak dimuat di media ini, media-media nasional juga memuat, Kompas, Detik, Tribun, dan banyak media lainnya juga memuat ini. Fajar menyatakan dia tidak ingin kondisinya dan keluarganya merendahkan martabat partai. Wah, ini kader yang luar biasa ini ya. Karena hal itulah katanya dia berencana mengembalikan bantuan serta hadiah yang diberikan oleh Ganjar Pranowo. Selain itu, Fajar juga mengaku dia tak rela kalau dia menjadi objek pencitraan yang diduga dilakukan oleh Ganjar Pranowo. Menurutnya setiap masalah kemiskinan itu selalu diselesaikan secara gotong royong di antara kader PDIP. Jadi nggak perlu diekspos. Karena kata dia kami itu senantiasa membantu satu sama lain. Dan itu tidak diberitakan kemana-mana ujarnya. Fajar mengatakan akan segera berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo untuk mengembalikan bantuannya. Nah, menanggapi sikap Fajar ini, Ketua DPC PDIP Surakarta,
itu FX Hadi Rudiatmo, ini selama ini dia dikenal sebagai pendukung Ganjar, dia menduga bahwa apa yang dilakukan Fajar ini karena ditekan oleh pengurus PDIP baik di cabang DPC Temanggung maupun DPD Jawa Tengah. Ganjar itu kader PDIP, kalau membantu sesama apalagi membantu kader PDIP ya jangan dihalang-halangi lah. Wong dia membantu sebagai gubernur, membantu rakyatnya kok, kata Hadi Rudiatmo. Ini sama, dia juga membuat keterangan tertulis. Ini hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022. Rudi ini dia menduga Fajar ini ada intervensi itu, jadi mulai dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPP PDIP Temanggung. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi seperti itu, menekan kepada yang dibantu, ya Tuhan itu tidak tidur tambahnya. Anda masih ingat ya dengan Rudi Hadiatmo ini? Dia adalah mantan wali kota Surakarta. Ini dulu dia ketika Gibran mau maju sebagai calon wali kota, dia juga yang termasuk menentangnya. Nah, menurut Rudi, dia akan meminta Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri untuk memberikan sanksi kepada oknum. Dia tidak menyebut siapa namanya orangnya, DPD dan DPC Temanggung yang mengintimidasi kader. Langkah itu menurut dia diperlukan agar perbedaan pandangan antara kader tidak memberikan dampak buruk pada partai. Nah, benarkah ada tekanan dari DPD PDIP Jawa Tengah maupun dari DPC Temanggung? Ketua DPD Jawa Tengah, DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryantoro atau dikenal sebagai Bambang Pacul, dia menyatakan bahwa saya pastikan tidak ada. Saya malah baru tahu hari ini kalau ada kader yang mengembalikan bantuan dari Mas Ganjar. Justru, kata dia, setelah dia mendengar Mas Rudi, maksudnya FX Rudi Hadiatmo tadi menuduh-nuduh Bambang Wuryantoro atau Bambang Pacul, itu yang sekarang ini dia baru saja dipromosikan menjadi Ketua Komisi 3 di DPR RI, mengaku heran, kenapa Rudi tiba-tiba mengaitkan sikap kader yang mengembalikan bantuan itu dengan adanya tekanan dari pimpinan partai. Dia justru menyesalkan pernyataan Rudi itu seakan-akan merendahkan rasa kebanggaan kader ketika nama partainya tiba-tiba dicomot untuk sebuah pencitraan kader. Ya, itu kita bisa paham ini. Hubungan Bambang Pacul dengan Ganjar ini memang selama ini tidak cukup harmonis ya, kelihatannya mereka juga sempat memanas nih. Ini gara-garanya karena Ganjar ini kan memang terlihat sangat agresif memasarkan dirinya sebagai calon presiden. Ini sebenarnya nggak bisa ditutupi ya. Ganjar itu sangat aktif di media sosial. Salah satunya tadi lewat akun YouTube-nya. Selain itu dia juga aktif di berbagai platform media sosial lainnya. Bahkan video-video pendek dari Ganjar itu kita bisa temukan bertebaran di WhatsApp group ya. Jadi memang Ganjar ini kelihatannya sangat siap untuk berkompetisi menjadi calon presiden pada tahun 2024. Belum lagi pengerahan sejumlah lembaga survei yang selalu menempatkan nama Ganjar berada di urutan teratas. Ini juga menunjukkan betapa Ganjar memang sudah siap dan persiapkan untuk maju pada Pilpres tahun 2024. Ini yang saya kira kemudian menjadi persoalan bagi DPP PDIP, dan sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, kelihatan Bambang Wuryantoro ini tegak lurus pada instruksi dari Ketua Umum Partai yakni Ibu Megawati. Nah, walaupun tidak menyebut nama, namun ini Ketua DPP PDIP Puan Maharani itu sempat menyindir adanya pemimpin medsos. Pemimpin ke depan itu adalah pemimpin yang ada di lapangan, bukan di sosmed. Pemimpin yang memang dilihat teman-temannya, orang-orang yang mendukungnya ada di lapangan, bukan hanya di media. Itu kata Puan ketika dia memberi pengarahan pada sejumlah kader PDIP Jawa Tengah di Semarang. Ini peristiwanya terjadi pada tahun lalu, pada tanggal 22 Mei seingat saya. Jadi sudah setahun yang lalu, ini belum sampai setahun ya, saya kira tahun lalu tapi hanya beberapa bulan yang lalu. Ya, walaupun tidak menyebut nama, namun media pasti sudah tahu ini yang dimaksud oleh Ibu Puan ini adalah Ganjar Pranowo. Apalagi pernyataan itu disampaikan di depan kader PDIP di Jawa Tengah dan dalam sebuah acara di Semarang. Pada waktu itu ketika Puan menyampaikan ini, Ganjar tidak ada di tempat. Bahkan dia diketahui kemudian dia sedang berada di Jakarta. Kalau seingat saya ini, kalau saya tidak salah, dia malah kemudian bertemu dengan Ibu Megawati menyerahkan sebuah lukisan. Itu kelihatan kalau nggak salah seperti itu peristiwanya pada waktu itu.
Nah, sikap Ganjar yang sangat agresif di media sosial, membentuk tim sukses, relawan di mana-mana. Ini dinilai oleh Bambang Pacul ini terlalu maju. Orang Jawa menyebutnya sebagai kemajon. Sebab sampai saat ini kan PDI belum memutuskan siapa yang akan jadi capres pada tahun 2024. Dan kita tahu hak menentukan siapa yang akan menjadi capres itu sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum, yakni Ibu Megawati. Walaupun belum resmi mengumumkan siapa yang akan jadi capres, itu sudah sangat terlihat kalau Ibu Mega ingin mendorong putrinya Puan Maharani sebagai capres. Jadi ketika kemudian tiba-tiba Ganjar kok seperti apa juga ingin maju sebagai capres, ini kan dianggap seperti matahari kembar, atau dia atas mandat siapa dia kemudian mencalonkan diri sebagai capres. Ini yang menjadi persoalan. Puan sendiri kelihatannya seperti nggak mau kalah ya dengan Ganjar. Dia terlihat sangat aktif menjual dirinya. Baliho-balihonya bertebaran di mana-mana. Bahkan sampai kemarin ya di kawasan pengungsian erupsi Gunung Semeru. Nah, karena memasang baliho di kawasan pengungsian itu dianggap tidak etis. Itu kemudian baliho-baliho Puan itu mendapat kecaman dan kemudian diturunkan secara paksa. Baliho-baliho itu kemudian dicopot oleh Satpol PP dari Kabupaten Lumajang. Bambang Pacul sendiri ini mengaku dia sebenarnya sudah sempat mengingatkan Ganjar, namun diabaikan. Saking kesalnya pada waktu dia sampai menyebut Ganjar itu keminter. Ini keminter ini terminologi dalam bahasa Jawa ini merasa sok paling pinter gitu lah. Bambang Pacul juga sempat berseteru dengan pendukung Ganjar yang telah melakukan deklarasi di mana-mana kan, padahal sudah diingatkan untuk jangan terlalu maju duluan kalau belum ada keputusan dari Ketua Umum. Dia menyebutnya para kader PDIP yang tidak tertib itu sebagai celeng, barisan celeng. Beda dengan barisan banteng yang tertib dalam satu barisan. Barisan celeng versus banteng ini kemarin sempat menjadi pemberitaan yang sangat ramai, baik di media massa maupun di media sosial. Perseteruan keduanya ini antara PDIP dengan Ganjar ini dan para pendukungnya itu sempat mereda. Namun kini kayaknya kembali akan memanas ini dengan unggahan konten YouTube yang memuat kemiskinan kader PDIP ini. Apalagi tadi tuh ya, judulnya itu Rumah Reot Kader PDIP Perjuangan di Tanah Bengkok. Judul ini memang sangat tendensius. Namun kalau kita buka kanal YouTube Ganjar, video dengan durasi 4 menit itu judulnya sekarang sudah diubah. Judulnya menjadi sangat netral, cuman Rumah Kader di Tanah Bengkok, begitu saja. Tapi kontennya tetap sepanjang 4 menit. Nah, kalau kita lihat komen-komennya, karena tadi kan Fajar Nugroho menyatakan bahwa dia merasa itu kehormatan partai dilecehkan karena banyak komentar miring itu. Saya kok ketika kami sore ya saya melihatnya sudah tidak ada lagi komen-komen yang menyudutkan PDIP. Isinya yang saya baca malah puja-puji kepada Ganjar Pranowo sebagai pemimpin yang humble, pemimpin yang rendah hati, sederhana, dan bagainya macam-macam puja-puji, dan bukan mayoritas, bahkan semua komen itu mendorong agar Ganjar itu maju pada Pilpres 2024 dan menjadi presiden Indonesia berikutnya menggantikan Jokowi. Ini bisa jadi komen-komennya sudah disunting atau dimoderasi. Kalau ada konten-konten miring sudah tidak ditampilkan lagi. Apakah judul yang dinilai sangat tendensius itu hanya sekedar upaya menarik penonton? Ini menjadi pertanyaan saya. Ini kan biasanya mainan admin ini kalau judul-judul gini. Atau memang ada tendensi Ganjar menyerang PDIP seperti yang diduga oleh para pengurus PDIP tadi. Atau setidaknya seperti yang disebutkan oleh Fajar Nugroho. Mengapa seperti itu? Sebenarnya kan kalau ada persoalan kemiskinan di Jawa Tengah ini seharusnya kalau tidak pakai judul kader PDIP tadi, ini menjadi tanggung jawab dari Ganjar. Bagaimanapun dia adalah gubernur atau kepala daerah di Jawa Tengah. Tetapi karena nama PDIP, orang tentu mengkaitkan ini urusannya dengan PDIP. Sebagai partai berkuasa, mengapa kadernya kok seperti itu? Kadernya kok hidupnya sangat memprihatinkan. Hidup di Tanah Bengkok dengan rumah yang reot. Ini walaupun heboh di media dan di media sosial, tapi sampai Kamis sore itu saya lihat video ini baru ditonton sebanyak 30.000 penonton. Padahal ini sudah tayang selama 3 hari. Artinya sebenarnya nggak terlalu menarik perhatian viewer, dan sebenarnya impact-nya saya kira mungkin nggak terlalu besar. Dan jumlah ini sebenarnya saya lihat sangat kecil ya kalau dibandingkan subscriber Ganjar yang sampai 1,2 juta. Tapi memang saya perhatikan agak aneh memang channelnya Ganjar ini.
subscriber-nya sangat besar, tapi penontonnya banyak konten-konten yang ditonton oleh jumlahnya yang sangat sedikit. Belum ada komentar dari Ganjar soal ribut-ribut itu. Tapi seperti dikatakan Fajar Nugroho, oleh-oleh yang diberikan Ganjar kepada anak-anaknya ada berupa mainan dan HP yang katanya untuk sekolah anaknya itu sudah dikembalikan kepada Ganjar dengan cara dititipkan kepada kepala desa setempat. Sementara untuk sembako, kan tadi juga dibantu sembako, kata dia nggak etis dikembalikan karena sebagian sudah dimakan. Iyalah, kalau sembako juga nggak perlulah dikembalikan. Dengan ribut-ribut itu tampaknya rencana Ganjar untuk merenovasi rumah Fajar bakal batal. Begitu juga dengan janjinya akan memberi peralatan cuci motor supaya Fajar bisa punya usaha. Saya nggak tahu apakah akan diteruskan atau batal. Tapi mungkin Fajar akan merasa serba salah kalau dia tetap menerima bantuan dari Ganjar berikutnya, entah bantuan apapun. Nah, apakah ini akan menjadi awal ribut-ribut kembali antara Ganjar dengan PDIP atau hanya berhenti sampai di sini? Tapi sebenarnya satu yang bisa kita pastikan bahwa ribut-ribut ini akan terus berlanjut apalagi mendekati Pilpres 2024. Kalau lihat tim yang dibentuk, relawan-relawan dibentuk, dan kemudian kampanye-kampanye yang sudah disiapkan, Ganjar ini betul-betul sudah bersiap diri maju pada Pilpres 2024 dengan atau tanpa PDIP. Karena kalau PDIP digunakan oleh Puan kan berarti Ganjar tidak akan dapat tiket. Dari partai mana Ganjar akan mendapatkan tiket, ini yang masih menjadi pertanyaan, apalagi kalau presidensial threshold 20% masih tetap dipertahankan. Kecuali nanti kalau Ganjar ini kalau presidensial threshold itu dihapuskan karena sekarang sedang berlangsung gugatan 0%, maka terbuka peluang bagi Ganjar untuk maju pada Pilpres tahun 2024. Karena itu saya dorong Ganjar ataupun Pak Jokowi yang disebut-sebut berada di balik pencalonan Ganjar untuk mendukung gugatan presidensial threshold 0%. Salam 0%, saya Ersuna Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.